Lulus, momen yang kita tunggu-tunggu. Pakai baju bagus, foto bareng teman dan keluarga, saling ngucapin selamat, semua senang. Tapi seringkali ketika kita udah di tempat kerja, semua hal malah bakal jadi ngebingungin. Ya, rasanya ilmu yang kita pelajarin tiba-tiba jadi sia-sia. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Kenapa justru kita suka ngerasa bingung setelah lulus? Simpelnya ini karena banyak dari kita yang coba fokus ke garis akhir aja. Ya, lulus. Alasannya bisa macam-macam, mulai dari tekanan dari orang sekitar sampai tuntutan lingkungan. Hal ini yang mungkin tanpa sadar bikin kita terlalu fokus ngejar gelar atau nilai tanpa terlalu peduliin prosesnya. Tapi di sisi lain mungkin sistem pendidikan kita juga yang ngehasilin pola pikir kayak gini, cuma fokus ke hasil. Nggak percaya? Lihat aja. Orang-orang pada milih buat ngerjain soal matematika pakai rumus cepat, ngehafal tanggal-tanggal bersejarah tapi nggak ngerti apa yang terjadi di baliknya. Bahkan ngambil jalan pintas nyelesain ujian dengan pakai joki. Ya, karena nggak ngehargain proses, kita jadi nggak benar-benar paham ilmunya sampai dalam. Jadinya kita juga mungkin susah nerapinnya ketika terjun ke dunia kerja. Tapi sebetulnya ini bukan cuma salah lingkungan atau sistem pendidikan kita. Jadi salah siapa? Oke, apa kalian pernah lihat iklan lowongan kerja yang kayak gini? Ya, banyak perusahaan yang cuma ngeliat pegawai barunya cuma sebagai dalam tanda kutip alat yang siap kerja, yang udah langsung jago dan gak perlu dilatih lagi. Sebenarnya nggak salah kalau perusahaan mau nyari pegawai yang paling berkualitas, tapi ada satu hal yang sering dilupain sama perusahaan. Baja dengan kualitas terbaik pun masih harus ditempa buat jadi pedang tajam. Ya, perusahaan punya andil besar buat ngembangin karyawannya. Perusahaan bisa ngasih pelatihan atau bahkan bisa juga ngirim pegawainya buat belajar lagi ke luar negeri, atau bahkan perusahaan juga bisa punya kampus sendiri yang ngebekalin mahasiswanya biar mereka siap kerja. Iya, perusahaan yang baik pasti memanusiakan pegawainya. Mereka nggak bakal cuma ngasih kerjaan aja, tapi juga peduli dan ngertiin kebutuhan tiap anggota timnya untuk berkembang. Bayangin kalau kita kerja cuma datang disuruh-suruh terus pulang, kita juga nggak akan punya kesempatan buat belajar apa-apa. Misalnya kayak kata Pak Yusuf Didi Setiarto ini, dia ngibaratin kalau perusahaan itu kayak buah ini. Mungkin kalian nggak tahu, tapi sebenarnya buah ini bisa dibikin berbentuk kotak. Nah, bayangin kotak ini adalah segala hal yang ngebatasin ruang gerak perusahaan. Buahnya jadi harus ngikutin bentuknya. Ini juga. Tapi ini nggak berarti buahnya nggak bisa tumbuh lagi. Kalau kata Pak Didi, kita bisa tinggal bolongin aja kotaknya. Buah tetap bisa tumbuh dan kotaknya nggak hancur. Ya, perusahaan mesti bisa terus tumbuh dan berinovasi meski dihadang berbagai batasan. Oke, jadi belajar emang nggak seharusnya bergantung sama usia, apalagi toga. Kelulusan bukan penanda kita harus berhenti baca buku dan bertanya. Justru inilah awal dari petualangan belajar yang lebih luas lagi di dunia kerja. Dan seperti biasa, terima kasih.